Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Nur Hayati. Beliau adalah wali kelas 6 yang akan saya supervisi. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabarnya hari ini? Bu, sebelumnya hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Baik, seperti ini saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita melakukan hal ini adalah untuk melakukan observasi kepada Ibu sebagai wali kelas 6. Nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sehingga saya sebagai observasi saya akan mengamati kegiatan Ibu. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu? Baik Bu, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang, ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi benda magnetis dan juga benda non-magnetis. Kemudian tujuan yang kedua, melalui percobaan, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik Bu, jadi tadi ada dua tujuan ya. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi? Ya, jadi untuk area pengembangannya saya akan mengambil dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Selanjutnya, baik itu area pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Begitu ya Bu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang diterapkan di dalam kelas. Ya, jadi rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan Bu, mungkin dari segi strategi pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Jadi strategi pembelajaran yang akan saya ambil di sini karena dia dalam bentuk membuat laporan. Jadi saya akan membagi kelompok. Dalam hal ini pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik. Ya. Kemudian yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oh, baik Bu. Berarti rencana pembelajarannya yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menggunakan model pembelajaran apa di dalam kelas? Jadi untuk model pembelajarannya saya akan mengambil model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Berarti menggunakan model pembelajaran PBL ya. Selanjutnya Bu, kalau metodenya bagaimana Bu? Kalau untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, kelompok, penugasan, dan unjuk kerja. Baik. Nah, untuk selanjutnya, kalau untuk medianya apa yang akan digunakan di dalam kelas? Ya.
Jadi di sini Bu karena topiknya itu topik pembelajarannya yaitu tentang benda magnetis dan benda non magnetis. Jadi untuk medianya dari anak-anak saya menyiapkan magnet, kemudian benda-benda yang terbuat dari logam, besi, dan baja. Selain itu PowerPoint tidak lupa Bu ya, PPT-nya, kemudian LKPD-nya dan juga laptop. Nah, ini Bu kita sudah bincangkan semua, mulai dari strategi, model, metode, media. Nah sekarang kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Oh iya Bu, kebetulan mungkin Bu ada pembelajaran minggu depan, hari Senin depan ya Bu bisa pembelajaran tematik untuk topik benda magnetik dan benda non magnetik. Baik Bu, berarti minggu depan ya Bu di kelas 6 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, kita akan mengadakan percakapan terakhir yang namanya pasca observasi, boleh ya Bu? Nah Bu, sebelum kita akhiri apa yang kita lakukan percakapan kita hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya dan atas izinnya untuk saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan kita kelas isi teman-temannya berdoa. Duduk siap. Duduk kembali. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Oke. Masih semangat? Masih. Anak kelas 6? Siap. Anak kelas 6? Siap. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah semangatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan sampai di akhir pembelajaran sebentar masih tetap semangat. Ya. Jadi baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Apa materi kita yang lalu? Magnet. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Siapa yang masih ingat apa itu magnet? Magnet itu apa? Suatu benda. Ayo, angkat tangannya siapa? Aini. Magnet adalah benda yang bisa menarik bahan logam. Benda yang bisa menarik bahan-bahan yang terbuat dari logam. Ada lagi? Apa itu magnet? Ya, oke. Kalau sifat-sifat magnet masih ingat? Masih. Apa salah satunya? Menarik. Apa lagi? Ingat, sifat yang lainnya. Memiliki betul, yaitu kutub selatan. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tetap magnet, yaitu menentukan benda magnetik dan benda non magnetis. Ya, silakan coba atau dengan kata lainnya bahwa benda non magnetis itu adalah benda-benda yang
tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudah tahu magnet? Sudah. Ya. Lantaran kalian setelah melakukan percobaan, ya. Ya. Silakan sekarang perhatikan RKPD-nya, langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Ya. Silakan dilihat RKPD-nya masing-masing. Bisa. Nah, di situ sudah ada langkah-langkah kegiatannya ya. Ya, di sini. Apa langkah-langkah yang harus ambil magnet? Kemudian dekatkan magnet. Nah, ambil magnetnya, kemudian dekatkan dengan benda-benda yang ada di depan saja. Ya, lihat langkah-langkahnya. Nah, itu. Ya. Itu langkah-langkah yang harus saya lakukan. Baca langkah-langkah kegiatannya. Itu langkah-langkah kegiatannya. Tulis nama kelompoknya siapa? Orang tak. Ini bagaimana sini? Ada masalah? Silakan. Kelompok lainnya untuk menyelesaikan laporannya. Silakan. Berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Apa yang kamu amati tadi? Ya. Jangan hanya satu dua orang. Silakan berdiskusi. Yang terbuat dari logam, yang terbuat dari logam. Bahan logam. Karena di sini sudah kesimpulannya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Setelah kalian sudah lihat semua tadi dari cara kerjanya, kemudian hasil percobaannya, apa yang bisa kamu simpulkan? Bagaimana itu kesimpulannya? Kesimpulannya itu artinya rangkuman dari inti dari hasil pengamatan kami. Apa yang kamu tadi? Padahal tidak semua ada lebih bisa. Kesimpulannya adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda atau bisa juga benda magnet adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Silakan lanjut. Kesimpulannya? Ya, lanjutkan. Silakan. Ayo, keluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, hasil percobaannya, bagaimana hasilnya tadi? Yang kamu amati tadi. Ada benda yang dapat
kesimpulannya itu hampir sama dengan hasil percobaan. Kita melihat hasil percobaannya, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Tidak semua bisa diketahui oleh benda dapat diketahui oleh mana disebut benda. Nah, silakan lanjutkan. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu Guru minta dari setiap kelompok itu mempresentasikan atau membacakan laporan hasil pengamatannya. Ya. Dari kelompok mana dulu? Siapa yang siap? Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silakan kelompok 1. Ya, boleh maju di depan. Silakan di depan sini. Semua maju kelompok 4. Silakan. Satu teman yang bacakan. Tuh, sebelah sini, sebelah sini. Oke, silakan. Ya, dekat-dekat sini. Ada semua dulu. Satu orang. Sini ya, tuh. Ini sebelah sini. Ini di sini. Ya, oke, silakan bacakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan kami tentang benda magnetis dan dia dibacakan itu nantinya laporan percobaannya. Nama percobaan benda magnetis. Tujuan percobaan mampu menampilkan laporan hasil percobaan. Alat dan bahan: paku, pensil, buku, kaca, karet gelang, sisir, uang kertas, uang logam, kain, dan peniti. Cara kerja: dapat dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Hasil percobaan: tidak semua benda-benda yang dapat tertarik oleh magnet, dan adapun benda-benda yang dapat tertarik oleh magnet. Kesimpulan: benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya paku dan peniti. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet, contohnya pensil, buku, kaca, karet gelang, kain, uang logam, dan uang kertas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Berikutnya, perwakilan hasil laporannya tentang benda magnetis dan benda non magnetis. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pengamatan tentang benda magnetis dan benda non magnetis? Bagaimana perasaannya? Senang. Ya. Bagian mana yang dianggap senang? Mencoba-coba mencoba mendekatkan semua bahan-bahan ke magnet. Ya. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi yang kita pelajari pada hari ini? Kesimpulannya apa? Siapa yang bisa berikan kesimpulan? Ikra? Ya. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang benda magnetis dan benda non magnetis? Ada yang bisa? Coba. Ikra.
Sedangkan benda magnetis adalah benda yang terdapat dari magnet. ya, jadi kesimpulannya bahwa benda magnetis itu adalah benda-benda yang magnetis itu adalah benda yang terdapat oleh lain bahwa benda-benda yang dapat ditarik itu oleh magnet itu adalah benda-benda yang terbuat dari bahan logam besi. Ya, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau biasa disebut dengan benda non magnetis itu adalah benda-benda yang terbuat dari bahan plastik, kertas, kain, dan plastik kaca ya. Ya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Rasa-rasa tadi kan sudah disebutkan tadi kita jawab sama-sama. Ada yang salah semua? Tidak ada? Ada ya? Ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentang benda magnetis dan non magnetis saya kira sudah dipaham. Ya. Dan nanti kita akan melanjutkan lagi di materi berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk benda magnetis. Jadi ada benda magnetis itu terbagi dari atas ke belakang, ada benda ferromagnetis, diamagnetis dan paramagnetis. Ya, itu kita akan lanjutkan di pertemuan untuk minggu depan. Ya, untuk hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Umrah, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saya masih ditemani Ibu Nurhayati sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan observasi akademik. Assalamualaikum Bu Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Baik Bu, pada percakapan kita kali ini yaitu pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya kita pada observasi di kelas Ibu. Apa yang Ibu sudah lakukan dengan kita lakukan ini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi di kelas pada saat itu? Ya, baik Bu, perasaannya alhamdulillah senang, meskipun mungkin sempat tadi juga ya deg-degan juga Bu, namun alhamdulillah kegiatan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Baik Bu, alhamdulillah ya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana area pengembangan Ibu yang Ibu lakukan tadi di kelas? Iya, jadi sesuai rancangan yang sudah saya rancang Bu, area pengembangan yang saya kembangkan itu meliputi area pengetahuan dengan area keterampilan. Di mana dalam untuk area pengetahuannya itu peserta didik mampu membedakan benda-benda magnetis dan benda-benda non magnetis. Sementara untuk area keterampilannya peserta didik mampu membuat laporan tentang hasil percobaan benda-benda magnetis dan juga benda non magnetis. Baik Bu.
berarti area pengembangannya tadi tetap di pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sebutkan tadi, apakah berhasil atau tidak? Ya, kalau secara keseluruhan Bu, dari pengamatan saya tadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala-kendala yang saya lihat di dalam proses kegiatan pembelajaran ini Bu, kan di mana masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Ya, masih ada yang kayak seperti malas, kemudian tidak ingin terlibat di dalam kegiatan diskusi kelompoknya Bu. Baik Bu, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu. Baik Bu, saya akan membacakan sedikit catatan yang tadi saya lihat di dalam kelas pada saat observasi, yaitu yang pertama, di awal itu Ibu tidak menyampaikan pelajaran. Kemudian pada saat peserta didik sedang melakukan observasi, Ibu tidak melakukan kegiatan apresiasi yang lebih spesifik kepada kelompok yang tampil. Ibu hanya melakukan apresiasi secara menyeluruh atau secara umum saja. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya, menurut Ibu bagaimana nih untuk rencana tindak lanjut atau apa yang Ibu lakukan ke depannya? Iya, terima kasih Bu, saya ucapkan terima kasih banyak tadi dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Ibu. Ini menjadi saya ke depannya dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih meningkat lagi Bu. Jadi dengan adanya catatan-catatan dari Ibu juga, kemudian pengamatan dalam proses pembelajaran Ibu, saya akan melakukan lanjut mungkin lebih jauh lagi atau mencari beberapa referensi tentang beberapa strategi dan metode-metode pembelajaran yang tujuannya ini untuk bagaimana agar peserta didik itu bisa lebih aktif di dalam kegiatan proses pembelajarannya Bu. Baik Bu, berarti untuk rencana tindak lanjutnya akan selalu terbuka untuk mengembangkan diri ya Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu, mungkin sudah dari sini percakapan pasca bisa. Saya terima kasih atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.